Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Vicky dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai artikel menentukan kecerdasan bisnis penggunaan sukses. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama di sini ada Tasya Belinda Permatasari dengan NPM 075. Selanjutnya ada Sinta Aliyah dengan NPM 140. Selanjutnya ada Diva Ayu Rahma dengan NPM 153. Saya sendiri, Novan Rahman Tasri dengan NPM 192. Dan juga ada Viola Dwi Anggraini dengan NPM 247. Pertama di sini kita akan membahas mengenai abstrak. Sistem intelijen bisnis adalah sistem yang sangat kompleks yang digunakan eksekutif senior untuk memproses sejumlah besar informasi saat membuat keputusan. Nah, sistem intelijen bisnis ini jarang digunakan secara maksimal. Hal ini dikarenakan pemahaman yang buruk tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan dari sistem intelijen ini. Nah, penelitian post-positivis kualitatif ini menggunakan model keberhasilan sistem informasi atau SI untuk menganalisis bagaimana kualitas informasi dan kualitas sistem mempengaruhi penggunaan informasi dalam sistem intelijen bisnis. Selanjutnya ialah pendahuluan. Sistem intelijen bisnis ini memungkinkan pengambilan keputusan untuk mengevaluasi data tentang pelanggan, pesaing, lingkungan bisnis, proses bisnis untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui metode deskriptif dan prediktif. Nah, namun model intelijen bisnis ini tidak dapat dipahami dengan baik dan ada penelitian terbatas tentang keberhasilan keseluruhan sistem ini. Oleh karena itu, studi ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah kualitas informasi dan kualitas sistem secara signifikan mempengaruhi keberhasilan keseluruhan sistem intelijen bisnis. Selanjutnya ya tinjauan pustaka. Nah, studi menunjukkan bahwa sistem intelijen bisnis memberikan nilai bagi organisasi, tetapi keberhasilan sistem ini tidak selalu dapat diukur. Untuk mengatasi masalah ini, model keberhasilan sistem informasi membantu dalam pembentukan landasan teoretis untuk menguji hubungan antara kualitas sistem informasi dan intelijen bisnis dan keberhasilan sistem yang diukur dengan penggunaan informasi. Selanjutnya, sistem intelijen bisnis. Nah, sistem intelijen bisnis itu sendiri ialah kumpulan teknologi informasi yang memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan yang lebih efisien dan terinformasi yang menghasilkan hasil kinerja yang lebih baik. Nah, teknologi informasi ini mencakup aplikasi dan proses yang memungkinkan konsolidasi, penyimpanan, pengambilan, dan analisis data. Informasi yang diperoleh oleh sistem intelijen bisnis ini bersifat multidimensi dan berasal dari banyak sumber yang heterogen. Nah, data yang diproses oleh sistem ini ada di dalam berbagai tingkat, kualitas, format, dan jenis. Selanjutnya ialah model sukses Dellon dan McLean. Dellon dan McLean mengembangkan model keberhasilan sistem informasi berdasarkan gagasan bahwa keberhasilan sistem informasi bergantung pada 6 variabel, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan penggunaan, dan manfaat bersih. Nah, kualitas sistem ini mengacu pada sistem kesiapan sistem dan kualitas layanan yang mengacu pada seberapa baik sistem merespon kebutuhan pengguna. Selanjutnya ialah kualitas informasi. Kualitas informasi adalah perimbangan yang penting ketika mencoba memahami keberhasilan sistem intelijen bisnis. Kualitas informasi merupakan faktor yang penting karena sistem intelijen bisnis memproses data mentah dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi dan menghasilkan data analitik dengan tingkat keandalan yang tinggi. Nah, meskipun kualitas informasi ini dianggap sebagai salah satu faktor yang paling penting atau faktor utama yang mempengaruhi penggunaan informasi, ternyata sebuah studi sistem informasi menunjukkan bahwa kualitas sistem juga mempengaruhi penggunaan sistem. Selanjutnya kita masuk ke kualitas sistem. Kualitas sistem ini berfokus pada fitur dan karakteristik yang digunakan dari suatu sistem, di mana kualitas sistem diukur dalam hal keluaran bebas kesalahan. Selanjutnya adalah penggunaan informasi. Penggunaan informasi telah diteliti secara ekstensif dalam konteks penerimaan teknologi. Dengan sebagian besar penelitian menekankan penggunaan aplikasi. Penekanan pada aplikasi menyoroti kebutuhan untuk mempelajari penggunaan informasi secara holistik sebagai suatu sistem organisasi. Selanjutnya adalah kematangan sistem. Sistem intelijen bisnis dapat
dibedakan dari teknologi informasi lainnya karena fokus dalam sistem intelijen bisnis adalah pada analisis data yang berasal dari sumber yang berbeda, baik di dalam maupun di luar organisasi. Keluaran dari sistem intelijen bisnis ini adalah informasi yang berkualitas yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah kritik terhadap metode penelitian sebelumnya. Nah, penelitian ini berhipotesis bahwa keberhasilan sistem intelijen bisnis terkait dengan penggunaannya dan manfaat yang dirasakan bagi organisasi. Penelitian sebelumnya tentang keberhasilan sistem terutama berfokus pada sistem informasi individu dan sangat sedikit penelitian yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam sistem intelijen bisnis. Studi berpendapat bahwa model keberhasilan yang dilakukan oleh Dellon dan McLean pada tahun 2003 gagal untuk memperhitungkan faktor non-teknologi seperti manajemen sistem atau kebutuhan bisnis ketika mengevaluasi keberhasilan suatu sistem, di mana mereka menjelaskan bahwa faktor non-teknologi seperti tujuan dan proses adalah lebih penting bagi keberhasilan sistem intelijen bisnis daripada faktor teknologi. Selanjutnya adalah pertanyaan dan desain penelitian yang menyeluruh. Pertanyaan penelitian menyeluruh yang dibahas dalam penelitian ini ialah sejauh mana kualitas informasi dan kualitas sistem intelijen bisnis berhubungan dengan keberhasilan sistem intelijen bisnis yang diukur melalui penggunaan informasi ketika dimoderasi oleh kematangan sistem. Model yang ditujukan pada gambar 1 pada slide berikutnya nanti itu memberikan representasi visual dan hubungan antara variabel penelitian dan indikator. Nah, variabel ditujukan sebagai oval pada gambar 1 juga mewakili urutan konstruk dan hubungan yang diusulkan dalam penelitian ini. Tanda panah menunjukkan hubungan antara kualitas informasi dan kualitas sistem intelijen bisnis atau konstruk eksogen dengan penggunaan informasi atau konstruk endogen. Hare menjelaskan bahwa konstruk eksogen menggambarkan variabel independen, sedangkan konstruk endogen menggambarkan variabel dependen. Lalu, oval yang mewakili kualitas informasi dan kualitas sistem menunjukkan panah yang menunjukkan ke mereka dari indikator masing-masing yang mewakili model pengukuran formatif yang menunjukkan hubungan sebab akibat dengan variabel independen. Panah yang menunjukkan ke arah penggunaan informasi menunjukkan pengaruh terukur dari dua variabel independen, yaitu kualitas informasi dan kualitas sistem. Berikut ialah gambar yang dimaksud, di mana menghasilkan subpertanyaan pertama. Apa hubungan antara kualitas informasi dan keberhasilan sistem intelijen bisnis yang diukur melalui penggunaan informasi? Selanjutnya subpertanyaan kedua, apa hubungan antara kualitas sistem intelijen bisnis? Dan pertanyaan tiga, apa hubungan antara kualitas sistem informasi dan penggunaan informasi saat menggunakan sumber data konstruk kematangan sebagai variabel moderasi? Pertanyaan keempat, apa hubungan antara kualitas informasi dan penggunaan informasi saat menggunakan kemampuan analitis konstruk kematangan sebagai variabel moderasi? Pertanyaan 5, apa hubungan antara kualitas sistem dan penggunaan informasi saat menggunakan sumber data konstruksi kematangan sebagai variabel moderasi? Selanjutnya, pertanyaan ke-6 yang terakhir ialah apa hubungan antara kualitas sistem dan penggunaan informasi saat menggunakan kemampuan analisis konstruksi kematangan sebagai variabel moderasi? Evaluasi model. Penelitian ini menggunakan desain korelasional kuantitatif untuk mengukur hubungan antara kualitas informasi dan kualitas sistem pada penggunaan informasi menggunakan filosofi penelitian post-positivis. Instrumen survei tervalidasi yang dikembangkan oleh Popovi et al. Tahun 2014 digunakan untuk mengumpulkan data dari individu yang mewakili populasi target penelitian. Sampel terdiri dari penampang yang dipilih secara acak dari 109 eksekutif bisnis senior, yaitu CEO, CIO, CTO, dan manajer teknologi informasi yang menggunakan sistem intelijen bisnis sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan harian mereka. Studi ini mengecualikan responden yang tidak menggunakan sistem intelijen bisnis untuk merencanakan, menganalisis, atau membuat keputusan bisnis. Sebagai bagian dari pemeriksaan statistik deskriptif, setiap responden menjawab serangkaian pertanyaan kematangan sistem yang terkait dengan sistem intelijen bisnis yang tersedia. Mengukur kematangan sistem memungkinkan pemahaman yang lebih jelas tentang penggunaan sistem intelijen bisnis dalam sampel yang terkait dengan sistem intelijen bisnis yang tersedia. Mengukur kematangan sistem memungkinkan pemahaman yang lebih jelas tentang penggunaan sistem intelijen bisnis dalam sampel. Survei yang digunakan dalam penelitian ini berisi total 29 pertanyaan. 6 pertanyaan meminta responden untuk memberikan informasi demografis mengenai usia, tingkat pendidikan, industri mereka, jenis dan jumlah karyawan di organisasi mereka.
jumlah tahun yang mereka habiskan untuk bekerja pada sistem intelijen bisnis, dan jenis keterlibatan yang mereka miliki dalam intelijen bisnis. Pertanyaan demografis berfokus pada latar belakang dan pengalaman responden dengan sistem intelijen bisnis. Poin 3.1 Analisis korelasi. Penelitian ini menggunakan dua jenis analisis korelasi untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan penelitian. Momen arus Pearson dan korelasi parsial digunakan untuk menganalisis hubungan linier antara variabel bebas dan variabel terikat serta pengaruh maturitas. Subpertanyaan 1. Apa hubungan antara kualitas informasi dan keberhasilan sistem intelijen bisnis yang diukur melalui penggunaan informasi? Studi menunjukkan bahwa kualitas informasi merupakan elemen penting dalam keinginan pengguna untuk menggunakan sistem intelijen bisnis, menurut Coates dan Gerlach tahun 2015. Subpertanyaan 1 berfokus pada analisis kualitas informasi karena mempengaruhi penggunaan informasi. Hipotesis 0 berteori bahwa kualitas informasi M dalam kurung 109 sama dengan 5,96 dan SD sama dengan 0,93 tidak berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi. M dalam kurung 109 sama dengan 5,99, SD sama dengan 0,99. Subpertanyaan 2. Apa hubungan antara kualitas sistem intelijen bisnis dan keberhasilan sistem intelijen bisnis diukur melalui penggunaan informasi? Kualitas sistem berfokus pada fitur dan karakteristik yang diinginkan dari aspek teknis suatu sistem. Menurut Popovi et al. Tahun 2014, kualitas sistem berfokus pada fitur yang diinginkan dari sistem intelijen bisnis dan diukur berdasarkan fungsionalitas teknis dan kesesuaian sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Menurut Yo dan Popovi tahun 2016. Subpertanyaan 2 berfokus pada analisis kualitas sistem. M dalam kurung 109 sama dengan 0,01, SD sama dengan 0,90 karena mempengaruhi penggunaan informasi. M dalam kurung 109 sama dengan 5,99, SD sama dengan 0,99. Hipotesis 0 berteori bahwa kualitas sistem tidak memiliki pengaruh positif terhadap penggunaan informasi. Subpertanyaan 3, apa hubungan antara kualitas informasi dan penggunaan informasi saat menggunakan sumber data konstruk kematangan sebagai variabel moderasi? Kematangan sistem didefinisikan sebagai sistem yang sepenuhnya dikembangkan dan diimplementasikan dalam organisasi. Menurut Popovi et al. Tahun 2012, Popovi dan kawan-kawan pada tahun 2012 meneliti tingkat kematangan untuk memahami sumber data dan kemampuan analisis. Hipotesis 0 untuk subpertanyaan 3 berteori bahwa tidak ada hubungan antara kualitas informasi dan penggunaan informasi saat memoderasi untuk sumber data konstruksi kedewasaan. Subpertanyaan 4, apa hubungan antara kualitas informasi dan penggunaan informasi saat menggunakan kemampuan analitis konstruk kematangan sebagai variabel moderasi? Hipotesis 0 berteori bahwa tidak ada hubungan antara kualitas informasi dan penggunaan informasi saat moderasi kemampuan analisis konstruk kedewasaan. Analisis menunjukkan ada korelasi parsial kuat dan positif antara IUA VG dan EQA-VG saat moderasi untuk asymptoticity. Hubungan ini signifikan secara statistik. Subpertanyaan kelima, apa hubungan antara kualitas sistem dan penggunaan informasi saat menggunakan sumber data konstruk kematangan sebagai variabel moderasi? Hipotesis 0 berteori bahwa tidak ada hubungan antara kualitas sistem dan penggunaan informasi saat moderasi sumber data konstruk kematangan. Hasil korelasi parsial menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara SQA-VG dan IUA-VG saat melakukan moderasi untuk konstruk kematangan sumber data. Ada korelasi parsial positif yang kuat antara IUA-VG dan SQA-VG saat moderasi untuk DS maturity. Hubungan ini signifikan secara statistik. Subpertanyaan 6 adalah apa hubungan antara kualitas sistem dan penggunaan informasi saat menggunakan kemampuan analisis konstruksi kematangan sebagai variabel moderasi? Jawabannya, hipotesis 0 berteori bahwa tidak ada hubungan antara kualitas sistem dan penggunaan informasi saat memoderasi kemampuan analisis konstruk kedewasaan. Hasil korelasi parsial menunjukkan bahwa terdapat relasi parsial positif yang kuat antara IUA-VG dan SQA-VG saat moderasi untuk asymptoticity.
Hasil ini signifikan secara statistik. Untuk subbab selanjutnya adalah ringkasan pengujian hipotesis. Hipotesis 0 untuk 6 sub pertanyaan ditolak karena hubungan yang kuat dan signifikan secara statistik diamati di antara variabel-variabel penelitian. Analisis korelasi Pearson menunjukkan bahwa ada hubungan linear positif yang kuat antara kualitas informasi dan penggunaan informasi dan antara kualitas sistem dan penggunaan informasi. Subbab selanjutnya adalah ringkasan pengujian hipotesis. Hipotesis 0 untuk ke-6 sub pertanyaan ditolak karena hubungan yang kuat dan signifikan secara statistik diamati di antara variabel-variabel penelitian. Ada korelasi positif yang signifikan antara SQAVG dan IUAVG menunjukkan ukuran efek yang besar, dan ketika SQAVG meningkat, IUAVG juga meningkat. Ada korelasi positif yang signifikan antara IQAVG dan IUAVG. Hubungan ini menunjukkan ukuran efek yang besar. Saat IQAVG meningkat, IUAVG juga meningkat. Ringkasan hasil, sistem intelijen bisnis terdiri dari kombinasi berbagai teknologi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Sistem intelijen bisnis sering menggabungkan aplikasi non-konvensional dengan proyek tingkat perusahaan untuk menciptakan lingkungan analisis yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Studi ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif, positif, korelasional untuk mengevaluasi hubungan antara informasi dan kualitas sistem dan penggunaan informasi sebagai ukuran keberhasilan sistem. Studi ini membahas hubungan antara variabel independen dan dependen menggunakan produk momen person dan korelasi parsial. Korelasi produk momen person menganalisis hubungan antara faktor kualitas dan penggunaan informasi. Korelasi parsial menganalisis pengaruh moderasi faktor kedewasaan, yaitu sumber data dan kemampuan analisis pada hubungan antara informasi dan kualitas sistem dan penggunaan informasi. Hasil dari analisis menunjukkan hubungan antara variabel independen dan dependen secara statistik signifikan dan menunjukkan bahwa faktor kualitas yang digunakan untuk mengukur keberhasilan memberikan dasar yang baik untuk mengevaluasi sistem intelijen bisnis. Analisis juga menunjukkan bahwa kematangan sistem memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap hubungan antara faktor kualitas dan keberhasilan sistem. Berdasarkan temuan ini, penelitian dapat mempengaruhi hubungan antara kualitas dan kesuksesan saat menggunakan sistem intelijen bisnis untuk meningkatkan pengambilan keputusan organisasi. Berikut adalah rangkuman hasil hipotetis. Hasil diskusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara faktor kualitas dan penggunaan informasi, dan hasilnya juga menunjukkan antara sistem dan kualitas informasi dan penggunaan informasi. Berikut adalah salah satu hasil diskusinya. Subpertanyaan, apa hubungan antara kualitas informasi dan keberhasilan sistem intelijen bisnis yang diukur melalui penggunaan informasi? Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 0 harus ditolak. Ada hubungan positif yang kuat antara kualitas informasi dan penggunaan informasi. Meskipun penelitian ini tidak menentukan kualitas, hubungan yang kuat dan signifikan secara statistik menunjukkan bahwa perubahan tingkat yang diukur mempengaruhi kedua konstruksi. Ketika kualitas informasi meningkat, penggunaan informasi juga meningkat, dan sebagai hasilnya, sistem intelijen bisnis menjadi lebih berhasil. Sebaliknya, sistem informasi bisnis yang menggunakan lebih sedikit informasi cenderung memiliki peringkat kualitas informasi yang lebih rendah. 1. Interpretasi temuan. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem intelijen bisnis yang khas melibatkan proses teknologi dan organisasi yang berinteraksi dalam pengoperasian sistem. Sistem intelijen bisnis adalah sistem kompleks yang terdiri dari beberapa teknologi yang menggunakan proses, konsep, dan metode.
Untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan organisasi, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kematangan mempengaruhi pengukuran faktor kualitas serta keberhasilan sistem intelijen bisnis. Analisis korelasi parsial menunjukkan bahwa faktor kematangan memiliki pengaruh yang erat terhadap hubungan antara faktor kualitas dan penggunaan informasi. Hasil analisis korelasi parsial mendukung anggapan bahwa proses bisnis dan teknologi mempengaruhi kematangan sistem. Penelitian menunjukkan bahwa kematangan sistem juga memainkan peran penting dalam memahami keberhasilan sistem. 4.2 Keterbatasan. Studi ini memasukkan sampel pengguna intelijen bisnis dalam bentuk eksekutif senior. Meskipun hasil penelitian yang disajikan memenuhi harapan, penelitian ini terbatas karena menganalisis hubungan antara konstruksi dependen dan independen tetapi tidak menjelaskan kualitas. Next slide. 4.3 Implikasi untuk praktek. Dari perspektif ilmiah, temuan penelitian ini mengkonfirmasi teori yang sudah ada sebelumnya dan memperluas jalan penelitian di masa depan. Dari perspektif praktisi, penelitian ini menawarkan wawasan penting. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini membuktikan pentingnya kualitas informasi tetapi juga menunjukkan hubungan yang kuat antara kualitas sistem dan penggunaan informasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa persepsi informasi dan kualitas sistem dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang terkait dengan kematangan. Temuan ini menunjukkan bahwa organisasi tidak boleh meninggalkan sistem yang baru diimplementasikan pada tahap awal jika tidak memenuhi harapan, karena sistem dapat menjadi lebih sukses dan matang. 4.4 Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. Pendekatan ini akan memungkinkan penelitian untuk memeriksa sampel yang lebih bervariasi yang mewakili sifat global lingkungan bisnis ini. Dengan demikian, untuk menentukan kausalitas diperlukan penelitian lebih lanjut. Next slide. 4.5 Kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara faktor kualitas dan keberhasilan penggunaan sistem intelijen bisnis. Studi ini berkontribusi pada tumbuh pengetahuan dan mendokumentasikan antara faktor kualitas dan keberhasilan sistem intelijen bisnis yang diukur dengan penggunaan informasi. Selain mempelajari hubungan langsung antara kualitas dan penggunaan informasi, penelitian ini juga meneliti efek moderasi dari faktor kedewasaan pada keberhasilan sistem intelijen bisnis. Hasil studi menyoroti bahwa kompleksitas teknologi yang digunakan dalam sistem intelijen bisnis memerlukan analisis tambahan dari faktor kematangan yang mempengaruhi kualitas dan penggunaan sistem. Studi ini mendukung pentingnya sistem intelijen bisnis dan menunjukkan bahwa kesuksesan yang diukur dengan penggunaan informasi memiliki hubungan yang kuat dengan faktor kualitas dan kedewasaan. Sekian, terima kasih.